Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu luang, kesehatan dan kenikmatan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 5 yaitu Liability and Equity Management. Pendahuluan. Telah kita ketahui bersama, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang terhimpun disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan funding, dan kegiatan menyalurkan dana disebut dengan lending atau peminjaman. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B. Liability Management. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan liabilitas sebagian dari sumber dana disebut leverage. Semakin besar nilai liabilitas perusahaan, semakin tinggi tingkat leverage-nya. Perusahaan tersebut, sumber dana liabilitas dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada para pemegang saham, namun sumber dana liabilitas akan meningkatkan resiko perusahaan, khususnya resiko keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang antar bank atau PUAB dapat berupa commercial paper atau CP, promise note atau promise, obligasi, banker, aset change, dan surat-surat berharga lainnya yang sejenis. Bagi bank yang ingin memanfaatkan sumber pendanaan tersebut sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu, maka harus ada perjanjian yang disepakati oleh masing-masing bank. Terutama bagi bank yang membutuhkan dana harus mendapatkan money market line dari bank pemberi pinjaman. Money market line sendiri adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu bank kepada bank lain untuk meminjam sejumlah uang tertentu melalui fasilitas antar bank. Jenis instrumen di pasar uang yang pada umumnya diperjualbelikan yaitu call money, commercial paper atau CP, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia atau disingkat KLBI, surat berharga pasar uang, diskonto Bank Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Badan atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 1. Otoritas Jasa Keuangan ialah lembaga negara non-kementerian yang independen dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21. 2. Bursa Efek. Saat ini ada dua bursa efek, Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi PT Bursa Efek se-Indonesia. 3. Lembaga Clearing dan Penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia ke PT KPI. 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang kelima, lembaga penunjang. Yang ketujuh, lembaga profesi penunjang. Yang kedelapan ialah pemodal. Mungkin itu sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Equity Management. Dari perspektif bankir, penggunaan modal yang kurang adalah
cara untuk menarik mengungkit keuntungan aset sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas. Regulator lebih suka bank meningkatkan modal untuk menjamin keamanan dan kesehatannya. Dalam kejadian keuntungan menjadi negatif, keduanya berpandangan sama, yaitu adalah persetujuan total bahwa modal adalah blok bangunan bisnis yang mendasarkan untuk bertahan dan bertumbuh. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal, bank didefinisikan sejumlah dana, yaitu investasikan oleh pemilik bank pada waktu yang diinvestasikan oleh pemilik bank. Pada waktu pendirian bank, yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha adalah yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham, ditambah dengan agio saham yang hasil usahanya yang berasal dari kegiatan bank. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu D. Perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyangga aktiva bank, terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. CAR diukur dengan 1 membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Perhitungan ini merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, baik giro, tabungan, ataupun deposito. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Perhitungan kecukupan modal minimum yang didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko ATMR merupakan rasio modal terhadap aktiva yang terdapat pada neraca on balance sheets dan aktiva administratif off balance sheets. Rumus modal inti dan cadangan dibagi ATMR dikali 100%. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari kami dan juga syaitan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.